Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Gemi menyambut pulangnya Rangga Mandaka dengan terheran-heran karena anak itu bergandeng tangan dengan seorang pertapa tua yang bertubuh gendut dan berwajah seperti anak kecil, kulitnya putih kemerahan dan segar. "Rangga, apa yang terjadi dan siapakah kakek ini?" tanya janda itu dengan pandang mata khawatir. Apapun yang terjadi kepada anak itu, selalu mendatangkan perasaan khawatir di hatinya. Lah selalu gelisah memikirkan nasib anak itu, takut kalau ada yang tahu bahwa Rangga Mandaka adalah putera Arya Dwipangga dan Sekar Kirana yang sepertinya dimusuhin oleh para pendekar berwatak jahat. Sang Hyang Widi, harap Nyonya tidak khawatir. Putra Nyonya baik-baik saja dan karena aku tertarik sekali melihat pribadinya, maka aku ingin sekali bertemu dengan Nyonya yang demikian pandainya mendidik puteranya. Sungguh aku merasa kagum dan hormat kepada Nyonya karena Nyonya telah mendidik seorang putera dengan demikian baiknya, ucap pertapa tua itu santui. Gemi tersenyum juga wajahnya berubah kemerahan karena tentu saja ia merasa bangga menerima pujian dari seorang pertapa tua. Siapa tahu, bila kedua orang tua anak itu benar-benar telah binasa, dia berharap arwah ayah ibu kandung Rangga Mandaka akan dapat mendengarkan suara seorang pendeta tua ini bahwa ia telah benar-benar setia dan patuh melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, yaitu merawat dan mendidik Rangga Mandaka dengan penuh kasih sayang dan kesungguhan hati. "Ibu," kata Rangga Mandaka dengan hati tegang karena mendapat kesempatan menceritakan peristiwa aneh tadi. "Tadi aku bertemu dua orang manusia aneh dan aku hampir mati karena pertemuan itu. Juga kakiku digigit ular senduk kepala putih yang sangat beracun. Akan tetapi aku tidak mati. Yang tua ini yang telah menyelamatkan nyawaku," ujar Rangga Mandaka kepada ibunya. Wajah wanita itu seketika menjadi pucat, matanya terbelalak dan dengan menahan jeritnya, ia merangkul Rangga Mandaka. "Rangga, apa yang terjadi nak? Bagaimana perasaanmu sekarang?" Apanya yang terasa sakit? Dengan penuh kasih sayang wanita itu memeriksa tubuh anaknya dan tampak gugup ketika melihat bekas gigitan ular pada betis anak itu. Kau harus cepat kuperiksakan pada tabib dusun," seru Gemi yang panik. Sang Hyang Widi harap Nyonya tidak khawatir. Rangga Mandaka telah terhindar dari bahaya maut, bukan karena aku, melainkan karena memang dia belum waktunya meninggalkan dunia ini, sahut pertapa tua itu tersenyum menenangkan ibu dari anak itu. "Benar, Ibu, aku tidak apa-apa, Ibu jangan khawatir," tambah Rangga. "Ah, kalau begitu, kami berhutang budi kepada pertapa tua," dan wanita itu cepat menjatuhkan diri berlutut di depan pertapa tua itu. Pertapa tua itu tergopoh menyuruhnya bangkit dan diam-diam dia semakin heran. Wanita ini pun bukan seperti wanita dusun, melainkan seorang yang lemah lembut dan mengerti tata susila seperti orang-orang berpendidikan. Setelah disuruh bangun, Gemi bangkit berdiri lalu dengan sikap hormat sekali ia mempersilakan pertapa itu untuk duduk di ruangan dalam. Lah segera sibuk menyuruh pembantunya untuk mempersiapkan makanan yang tidak mengandung daging, juga membuatkan minuman dari sari buah untuk menjamu pertapa itu makan minum. Pertapa tua itu memperkenalkan diri sebagai Giri Seta kepada Gemi dan dia tidak menolak jamuan makan yang diadakan oleh Gemi untuk menghormatinya, dan hidangan makan minum itu menambah rasa kagumnya kepada wanita itu karena ternyata nyonya rumah itu menjaga benar agar tidak ada daging dalam semua hidangan. Seorang wanita yang pandai membawa diri dan cermat, pantas saja memiliki seorang putera seperti Rangga Mandaka, dan dia pun semakin tertarik kepada Rangga Mandaka dan semakin kuat keinginannya untuk mengambil anak itu menjadi muridnya. Giri Seta adalah seorang pertapa berilmu tinggi yang sejak muda mempunyai kesukaan merantau, tidak menetap di dalam sebuah kuil,
Dia merantau sambil mengajarkan agama Buddha. Di samping itu, karena dia seorang ahli kanuragan yang tangguh, dia pun bertindak sebagai seorang pendekar yang selalu membela kebenaran dan keadilan. Namanya dikenal di rimba persilatan, dan selama puluhan tahun merantau dia memperdalam ilmu-ilmunya sehingga menjadi seorang yang sakti. Karena dia suka merantau, maka selama hidupnya, dia hanya mempunyai 2 orang saja murid dan murid-muridnya itu bukan lain adalah ayah kandung Rangga Mandaka sendiri. Yang bernama Arya Dwipangga dan kakangnya, yaitu Resi Wisesa, sedangkan ibunya adalah murid terkasih dari Resi Wisesa yang menganut agama Hindu tak seperti Giri Seta yang menganut agama Buddha. Memang sungguh aneh sekali jalan hidup Rangga Mandaka. Bukan saja dia secara aneh dan kebetulan terhindar dari maut terpukul 2 orang datuk sesat lalu digigit ular beracun, bahkan dia lalu mendapatkan kekebalan dalam tubuhnya terhadap racun. Juga secara aneh dan tidak disengaja, guru ayahnya sendiri yang lewat di tempat itu dan menolongnya, Giri Seta sendiri tidak pernah menduga bahwa anak yang dikaguminya dan membuat dia ingin sekali mengambilnya sebagai murid itu bukan lain adalah putra seorang di antara kedua orang muridnya. Sekaligus cucu dari murid tertuanya. Semenjak Arya Dwipangga itu selesai belajar dan berpisah darinya, Giri Seta sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan mereka, juga tidak tahu bagaimana keadaan kedua orang muridnya itu. Pertapa tua ini sudah mencapai suatu tingkat kehidupan di mana dia tidak terikat lagi dengan apapun. Setelah makan, dilayani sendiri oleh Gemi dan ditemani pula oleh Rangga Mandaka. Giri Seta minta kepada nyonya rumah untuk dapat bicara 4 mata dengannya. Gemi memandang heran, akan tetapi ia segera menyuruh Rangga Mandaka untuk meninggalkan ruangan tamu agar ia dan tamunya dapat bicara berdua saja. Dengan patuh Rangga Mandaka mengundurkan diri. Setelah duduk berdua saja, berhadapan dengan nyonya rumah, Giri Seta sang pertapa berkata dengan suaranya yang lembut, "Sebelumnya aku mengharapkan maaf apabila apa yang hendak aku utarakan ini tidak berkenan di hati nyonya. Secara tidak disengaja, nasib telah mempertemukan aku dengan putra nyonya, dan begitu melihatnya, aku merasa tertarik sekali. Putra nyonya itu mempunyai darah dan tulang yang baik, berbakat sekali untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi. Juga kiranya akan baik kalau dia memperdalam ilmu sastra dan keagamaan untuk bekal hidupnya kelak. Aku tertarik sekali dan kalau nyonya merelakan dan tidak berkeberatan, aku akan merasa bersyukur sekali untuk mengambilnya sebagai murid aku." Mendengar ucapan ini, wajah Gemi berseri sehingga legalah hati pertapa itu. "Saya akan berterima kasih dan merasa girang sekali kalau guru tua suka mendidik Rangga Mandaka sebagai murid guru tua. Akan tetapi, di manakah guru tua tinggal? Di kuil atau pura mana? Dan jauhkah dari sini?" tanya Gemi senang. Giri Seta sang pertapa menggeleng kepala dan tersenyum lebar sehingga nampak mulutnya yang ompong tanpa gigi lagi sehingga wajahnya makin mirip wajah bayi yang belum bergigi. "Sang Hyang Widi, aku tidak pernah mempunyai kuil atau pura, tidak pernah tinggal di suatu tempat yang tetap, aku adalah seorang pertapa pengembara, nyonya," ucap Giri Seta. Wanita itu mengerutkan alisnya. "Akan tetapi, bagaimana guru tua hendak mengambil anak saya sebagai murid kalau guru tua tidak mempunyai tempat tinggal? Apakah guru tua hendak membawa anak saya pergi mengembara pula? Tidak tentu tempat tinggalnya." Ketika pertapa tua itu mengangguk, Gemi segera menyatakan keberatannya. "Harap guru tua sudi mengampuni saya. Saya akan berterima kasih sekali kalau anak saya dapat menjadi murid guru tua. Akan tetapi sebaliknya, saya tidak akan dapat hidup dijauhkan darinya. Hendaknya guru tua ketahui bahwa hidup saya hanyalah untuk Rangga Mandaka seorang. Bagaimana mungkin sekarang dia akan guru tua bawa pergi mengembara? Saya hanya mempunyai dia seorang guru tua, Sang Hyang Widi. Aku juga tidak ingin membuat nyonya yang baik hati berduka. Akan tetapi,
Aku adalah seorang pertapa yang miskin dan tidak mempunyai harta secuil pun, tentu tidak dapat mengadakan tempat tinggal, balas Giri Seta. Ah, saya teringat sesuatu guru tua, bagaimana kalau diatur sehingga kebutuhan kita berdua terpenuhi dan kita sama-sama merasa enak dan senang, maksud saya, guru tua, tetap dapat menjadi guru anak saya, sedangkan saya dapat tetap tidak kehilangan Rangga, tidak berjauhan darinya, ujar Gemi teringat sesuatu, pertapa tua itu merangkap kedua tangan depan dada. Sang Hyang Wididot, aku yakin bahwa hati Nyonya bersih, dan maksud hati Nyonya baik sekali, akan tetapi, demi menjaga nama baik Nyonya, tidak mungkin aku tinggal di sini. Biarpun aku sudah tua renta, akan tetapi Nyonya adalah seorang wanita janda, maka tidak baik sekali, Gemi tersenyum geli, membuat Giri Seta sang pertapa tidak melanjutkan ucapannya dan memandang heran. Guru tua salah paham, bukan maksud saya minta kepada guru tua untuk tinggal di sini. Akan tetapi di dekat puncak Gunung Ceremai, di sana itu terdapat sebuah kuil tua yang kosong dan tidak dipergunakan lagi. Kabarnya, puluhan tahun yang lalu kuil itu menjadi tempat tinggal seorang pertapa yang merupakan guru agama Buddha, dan pertapa itu kemudian meninggal dunia di kuil dan dimakamkan di pekarangan kuil. Dan seyak itu, kuil itu tidak ada penghuninya dan rusak karena tidak terawat. Bagaimana kalau saya minta izin kepada kepala dusun, memperbaiki kuil itu dan guru tua tinggal di sana, mendirikan sebuah kelenteng dan dengan demikian, guru tua dapat mendidik Rangga dan setiap saat saya dapat menjenguknya, ujar Gemi semangat.